What's to the up and what's up guys? That shit great. So in this video we're gonna talk about karambit and a few facts about karambit. So buat kalian yang belum tahu apa itu karambit, stay tune terus, oke? Karambit atau karambit merupakan senjata tradisional yang digunakan pendekar pencak silat Indonesia pada saat zaman dahulu sampai sekarang. Karambit sendiri merupakan senjata tradisional yang berasal dari tanah Minangkabau atau suku Minangkabau, berbentuk seperti kuku harimau, tajam dua sisi dan sangat mematikan. Untuk karambit sendiri terbagi dua jenis, tradisional dengan yang modern. Dan untuk karambit ini sendiri pun sudah digunakan oleh US Marshal atau US Army, yang bisa kita sebut tentara Amerika. Bentuknya kecil, mematikan, mudah disembunyikan, dan tidak mudah dilucuti. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas beberapa fakta unik tentang karambit. Oke, sebelum video ini kita mulai, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah membuat channel ini terus berkembang hingga ke 1000 subscriber. Pokoknya terima kasih banget. Intinya tolong bantu terus support channel ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Karambit. Pisau genggam kecil berbentuk melengkung ini jadi satu dari senjata populer bela diri Indonesia, yaitu silat. Karambit merupakan senjata tradisional asal Indonesia yang dinobatkan menjadi senjata paling mematikan di dunia. Meskipun berukuran kecil dan imut, namun tentunya benda kecil ini sangat berbahaya lantaran mampu menyayat atau merobek anggota tubuh lawan. Hebatnya lagi, karambit bisa melumpuhkan musuh secara cepat dan tak terdeteksi. Dikutip dari goodnewsfromindonesia.id, berdasarkan sejarah tertulis, karambit berasal dari Minangkabau, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian dibawa oleh para perantau Minangkabau berabad lalu hingga menyebar ke berbagai wilayah, seperti Jawa hingga semenanjung Melayu. Uniknya, menurut cerita rakyat, bentuk karambit terinspirasi oleh cakar harimau. Ya, seperti yang dibilang saya tadi juga, yang memang banyak berkeliaran di hutan Sumatera pada masa itu. Setelah melihat harimau bertarung dengan menggunakan cakarnya, karambit kemudian dibuat. Hal ini sejalan dengan falsafah Minangkabau yang berbunyi, alam tak kambang jadi guru. Adapun senjata di sebagian besar kawasan Nusantara awalnya merupakan alat pertanian yang dirancang untuk menyapu akar, mengumpulkan batang padi, dan alat pengirikan padi. Buku sejarah di Eropa menceritakan bagaimana tentara Indonesia dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan karambit sengaja digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam peperangan. Karambit terlihat sangat jantan meski ukurannya mungkin akan mengingatkan Anda pada bumerang. Tentu saja ini sangat lain. Perbedaannya jelas mencolok. Karambit dipakai dalam pertarungan jarak pendek atau close combat yang lebih mengandalkan keberanian serta keahlian bela diri. Para pendekar silat Minang, terutama yang beraliran silat harimau, sangat mahir menggunakan karambit ini. Karambit yang merupakan salah satu senjata utama silat ini umumnya digunakan dalam seni bela diri. Dengan bertambah populer seni bela diri pencak silat, karambit pun semakin dikenali. Sebagai contoh, Emerson Knife yang merupakan perusahaan besar di AS atau Amerika Serikat memproduksi pisau karambit dalam jumlah banyak. Catatan tertua pada Asian Journal British menyebutkan penggunaan karambit sudah berlaku di Sumatera sejak Juli-Desember 1827. Umumnya, semua karambit berbentuk sama. Ia melengkung dan memiliki lubang di bagian pegangannya. Dalam perkembangannya, karambit memiliki modifikasi hingga menjadi beberapa varian. Berdasarkan bilah tajamnya, terdapat dua varian, yaitu tajam tunggal dan tajam ganda atau double edge. Di Indonesia, karambit dibedakan ke dalam dua varian, yakni karambit Jawa Barat dan karambit Minang. Karambit Jawa Barat biasanya memiliki lengkungan yang membulat, sedangkan karambit Minang memiliki lengkungan siku. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa fakta unik senjata ini. Yang pertama, karambit itu asli Indonesia.
Siapa yang menyangka jika Karambit yang sudah mendunia ini ternyata berasal dari Indonesia? Well, I never know. Fakta yang kedua, awal mula Karambit ternyata bukan sebagai senjata pembunuh. Yang ketiga, alasan kenapa Karambit punya bentuk yang unik. Selain sejarahnya, hal yang bikin penasaran tentang senjata ini adalah kenapa bentuknya bisa lengkung ke depan seperti itu, tidak ke belakang atau tegak lurus. Ya, ternyata alasannya adalah soal fungsionalitas. Kemudian yang keempat, rahasia ring di bagian belakang Karambit. Oke, senjata satu ini memang mematikan dan punya fungsionalitas beragam. Tapi kalau dilihat dari desainnya, bukankah akan membahayakan penggunanya juga? Dengan desain melengkung ke depan, si pengguna pasti akan gampang terluka, mengalami slip atau licin. Teori ini memang sangat benar, makanya itu kebaikan handle Karambit memiliki ring sebagai tempat jari kelingking atau telunjuk. Ya, fungsi dari ring belakang Karambit secara umum adalah menghindari pengguna dari luka ketika pisaunya licin. Tak hanya itu, ring belakang tersebut juga punya fungsi untuk membuat user makin mantap ketika memegangnya. Meskipun sederhana, fungsi dari ring ini ternyata sangat vital. Dan yang pasti, kenapa Karambit merupakan salah satu senjata yang sulit untuk dilucuti? Sulit bukan tidak, tapi sulit karena ring itu tersebut. Meskipun begitu, tak semua pisau Karambit punya ring belakang. Lalu yang kelima, Karambit dipakai oleh militer dunia dengan beragam fungsi yang sangar. Karambit pun akhirnya diminati banyak orang, termasuk pasukan militer dunia. Beberapa negara diketahui memasukkan senjata ini ke dalam daftar senjata wajib pasukan militernya. Tak hanya itu, militer Kanada juga diketahui memakai senjata ini, bahkan mereka pernah menggunakan dalam sebuah misi penting. Di tahun 2004, pasukan elit Kanada ditugaskan untuk berburu sniper Serbia lantaran alasan tertentu. Hingga pada akhirnya kedua pasukan terlibat bentrokan hebat jarak dekat. Diketahui para tentara elit Kanada menggunakan Karambit dalam pertempuran itu. Lalu fakta yang keenam adalah Karambit banyak digunakan dalam film dan juga game. Well, siapa yang pernah tahu kalau Karambit itu adalah senjata asli Indonesia? Bahkan saya sendiri pun tahunya telat. 켄지. General McGowan. But this might make you feel better. Little souvenir I picked up in Indonesia. Thanks, Vic, but if I need a Karambit for aerial recon, we've got bigger problems. It's over. Take the one on the ground. You get the other. Do it. That's what I thought. We have. This is what they send me. We have the US.
You rest now. Okay guys, thank you for watching this video. Don't forget to leave your like, comment, and subscribe. Keep safety and stay safe.